Semoga dapat ter lihat kota gitu, landscape-nya ini sudah berubah. Jadi kalau dulu misalnya kota-kota yang ada dalam bayangan kita itu rumahnya bagaimana, sungainya di mana gitu ya, maka hari ini itu ceritanya sama sekali berbeda. Kalau katekisasinya tetap mau pakai model katekisasi yang dulu kita kenal, mungkin nggak akan sangat nyambung dengan kebutuhannya anak-anak hari ini. Maka saya akan menunjukkan beberapa lanskap yang paling tidak ini kita alami dan kemudian membutuhkan sesuatu yang secara serius kita lakukan. Kalau kita tetap kepingin menemani anak-anak kita menjadi anak-anak Kristen, karena sangat besar potensinya mereka nggak akan jadi anak Kristen. Saya serius gitu. Dalam hal ini boleh dilanjutkan ya. Ibu bapak tahu peta ini? Iya. Kenapa kok Indonesia sama Cina warnanya hitam? Semakin gelap. Jadi semakin gelap warna negaranya, itu ya paling tidak kita sama-sama dengan Cina punya inilah ya, punya, kita sama Tiongkok itu sama-sama punya ini. Di sisi ini kita punya prestasi yang sama gitu. Prestasinya apa? Negara yang semakin gelap itu adalah negara yang membuang sampah paling banyak ke laut. Itu prestasi Indonesia. Jadi Indonesia dengan Tiongkok, dengan Cina itu adalah dari seluruh negara, hampir 200-an negara di dunia, kita ini adalah negara tertinggi pembuang sampah ke laut. Kan ini jadi menarik. Kebersihan sebagian dari iman ya. Supaya rumah kita bersih, maka kita membangunnya di luar rumah. Artinya bahwa ini ada yang aneh. Yang anehnya itu gini, kita tahu bahwa buang sampah, kalau sampahnya itu plastik, itu nggak benar. Buang sampah ke sungai itu nggak benar. Dan Indonesia itu adalah negara yang sangat religius. Cina, Tiongkok di sisi lain, itu agama bukan sebuah ukuran bagi mereka. Yang penting bagi mereka itu adalah hidup secara komunal, lalu keadilan buat semuanya gitu ya. Agama bukan nilai yang penting. Anehnya di kita di Indonesia, di negara yang sangat religius ini, kita ternyata sama dengan Cina dalam urusan buang sampah ke laut. Karena itu boleh dilanjutkan, teman-teman dari UNJ, Universitas, ya selanjutnya ya, teman-teman dari UNJ Universitas Negeri Jakarta itu kemudian tahun 2024 lalu itu menerbitkan sebuah jurnal, yang jurnalnya ini menurut saya kemudian jadi sangat sangat menarik. Hipokrit Indonesia, sebuah kajian perbandingan sifat manusia Indonesia terhadap keagamaan. Jurnal ini ingin mengomongkan bahwa Indonesia itu benar negara yang sangat religius. Bahkan sila pertama kita itu adalah keagamaan, ketuhanan. Anehnya, kita kan tahu nilai-nilai keagamaan kita, tapi ternyata nilai keagamaan ini tidak sampai mengubah kita melakukan sesuatu karena keagamaan kita. Karena itu dia menyebut bahwa orang Indonesia ini memang beragama, tapi hipokrit. Hipokrit itu artinya munafik. Jadi kita ini orang-orang yang munafik, beragama tapi jadi munafik. Contoh sederhana, tahun 2020 ibu bapak dulu ya, nanti saya tanya sama anak. Ibu bapak itu suka ngerasani tombol ini nggak sih? 2000, berarti 5 tahun yang lalu. 2025 masih senang ngerasani tombol ini? Tipis-tipis. Atau ngerasani majelisnya, ngerasani Tipis-tipis. Nah, di tengah nilai yang sebenarnya kita kenal bahwa rasanya ini lebih banyak negatifnya ketimbang apik,
ternyata kita juga masih tetap melakukannya gitu ya. Jadi seolah-olah apa yang kita ketahui dalam dalam iman kita itu tidak pernah nyontek, pernah mencolek itu baik apa enggak baik? Nah, kenapa kalian menganggap mencolek baik? Karena kalian nyontok orang tua kalian. Jadi sebenarnya situasi ini yang kita hadapi, gitu ya. Situasi yang kita hadapi itu kita ada, gitu. Jadi kemudian ini selamat lah, gitu. Nah, karena apa? Karena saya akan menunjukkan ya, pamung itu ternyata hari ini dan ini hal yang baru. Mereka itu tidak butuh pengajar seperti zaman dulu. Kalau sekarang jadi saya ngomong gini kan karena saya ngomong sama orang tua ya. Orang tua itu kan merasa butuh diajar gitu. Karena itu saya gini. Tapi kalau untuk anak-anak, percayalah sama saya, mereka ini sebenarnya sudah males dengerin saya ngomong. Gitu. Iya kan? Tapi kalau ini mereka saya kasih tugas, ini akan berubah. Ketika saya kemudian memfasilitasi mereka, oke, kalian cari postmodernisme, kalian boleh buka Google dan yang lain-lain wujudkan dalam sebuah gambar yang nanti kita tempel gitu kan. Mereka bisa jadi. Karena memang kebutuhan fasilitator pamung hari ini, katekis, itu sudah bukan lagi untuk ini, tapi kemudian saya tunjukkan next. Ibu bapak ini adalah kalau kepingin anak-anak kita ini 5-10 tahun lagi sukses, khususnya di Indonesia, apa yang paling dibutuhkan oleh generasi ini? Reskillingnya ini saya ambil dari beberapa dari World Count ini mengambil dari situs-situs dan penelitian-penelitian terbaru dibandingkan. Ibu bapak, salah satu penelitian awalnya dari Denmark, lalu kemudian penelitian ini akhirnya masuk ke PBB dan kemudian akhirnya banyak yang melakukan penelitian. Penelitian mereka adalah menunjukkan tahun 2040, berarti ketika anak-anak kita berumur 30-an tahun ya, ketika usia mereka 20, 32, 33, maka Earth running out fresh water unless water use is drastically reduced. Jadi 2040 dunia kita ini akan mengalami krisis air. Saya tanya kepada yang memang hubungannya dengan air. Saya tanya kepada ada salah satu pada kecil namanya Pak Joko, bekerja di Asansi, Asosiasi Sanitasi Indonesia gitu lah ya. Pokoknya jadi saya tanya, Pak benar nggak Pak data bahwa 2040 Indonesia akan mengalami krisis air bersih? Jawaban Pak Joko agak ini ya, menggetarkan. Pak Jude untuk beberapa daerah itu diprediksikan bahkan sebelum 2040, 2030-an sekian itu sudah akan krisis air. Contoh sangat sederhana. Dulu zaman panjang, Mbak Tati zaman kecil, sumur dulu itu dalamnya meter Mbak. Berapa meter dalam air? 4 meter sudah dapat ya. Kalau sekarang ini berapa meter dapat air? 14-an ya, 14 meter ya. 20-an gitu artinya. Bisa dengan persani. Tahu nggak kenapa begitu anak? Tahu nggak kenapa dulu sumur itu 4 meter sudah dapat air, sekarang harus berapa belas meter? Bukan lagi diabetes, itu penyakit orang, tapi tetap menakutkan lah gitu. Kanker tetap menakutkan. Tapi penyakit apa yang hari ini paling menakutkan? Nomor 1-nya kesehatan mental. Nomor 4-nya obesitas. Hari ini orang-orang itu semakin takut gemuk. Tapi bisa jadi ya, ini nggak pernah terjadi sebelumnya ya Bapak. Coba Mbak Ai, ini kan ini ya, tenaga kesehatan ya. Sejak kapan kesehatan mental itu jadi penyakit yang paling menakutkan nomor 1 di dunia? Jadi ini mengalami situasi yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini kemarin data tahun 2024 sudah keluar
dan kesehatan mental tetap di posisi pertama. Nah, ini adalah separuhnya sudah kemasukan legion. Selamat, 58% angka yang fantastis ya. Jadi ya, datanya ternyata cukup menarik. Next. Dan ini menariknya, ketika tanya kepada saya ini bertanya kepada GKJ Wisma Sukun, jadi ini bukan remaja pengagung ya. Jadi Sukun itu pernah mengadakan sebuah kegiatan, artinya serial sex education gitu ya. Terus kemudian temanya itu tentang bullying, khususnya cyberbullying termasuk kekerasan seksual digital. Waktu itu kami menghadirkan orang tua dan anak untuk tahu. Jadi misalnya gini, kekerasan seksual verbal itu kayak gini. Kami ingin tanya, anak-anak kalian pernah jadi korban kekerasan seksual verbal nggak? Terus kami tanya ke orang tua, jadi ada dua layar, sama-sama pakai mentimeter gitu. Kami tanya ke orang tua, anak kalian pernah mengalami menjadi korban kekerasan seksual verbal nggak? Dan yang istimewa adalah data yang disajikan anak-anak dan orang tua itu bedanya luar biasa jauh. Jadi anak itu merasa mereka jadi korban kekerasan seksual verbal gitu ya. Orang tua nggak tahu itu gitu. Jadi mereka merasa baik saja. Maka bagian terakhir itu kami tanya ke anak-anak. Saya tanya ke anak-anak, kepada siapa selama ini kamu paling sering bercerita ketika punya masalah? Dan posisi tertingginya adalah di bunda itu. Bisa jadi anaknya introvert, atau bisa jadi karena mau gimana nggak tahu aja mau anak-anak dianggap anaknya mungkin baik-baik saja. Yang kedua, itu ternyata adalah teman atau sahabat. Syukur nek koncone iki padha bener iki. Koncone iki padha bener misalnya. Ini kan ya tanggung jawab lain. Tapi nggak usah khawatir, karena orang tua di posisi ketiga. Jadi orang tua ini sih untuk selamat lah gitu. Gitu. Posisi ketiga itu orang tua, posisi keempat itu keluarga, tetapi bukan orang tua, kelima itu lain-lain, keenam itu media sosial, dan ketujuh pamong atau rekan di gereja. Jadi siapa yang paling tidak dipercaya anak-anak kalau mereka bayangin, saya nih nggak usah ngomongin dibandingkan dendam sendiri lah. Mereka lebih milih cerita ke media sosial nih, cerita apa ya, mendingan bikin Insta story ketimbang cerita yang kamu. Tahu kenapa gereja kita jadi punya PR besar dan PR-nya berubah dari periode sebelumnya. Kalau kita hidup selama ini proses katekisasi itu adalah dalam tanda kutip ya menjejali anak-anak. Nantinya mau jadi apa? Itu berat. Soalnya kok soge aja bisa mati teman-teman. Ya apa gitu? Tapi kalau soge aja itu luas untuk menjadi kaya, untuk menjadi aku yang punya mobil, aku yang petentang ini. Ya, ini bahasa Gen Z ya. Itu bisa teman-teman. Tapi kalau kalian nggak punya apa ya, nggak punya cita-cita yang apa gitu, mau jadi apa gitu, ya jelas gitu. Kayak misalnya mau aku mau jadi pendeta gitu kayak nggak jelas gitu untuk membangun teman-teman adik-adik generasi masa depan untuk membangun katekisasi yang lebih keren lagi dibanding katekisasiku yang sekarang gitu. Bisa jadi ya. Itu pesananku buat teman-teman yang akan CD. Kalau misalnya punya cita-cita harus jelas teman-teman, itu benar pesan dari Pak Judi tadi, itu benar. Nah ini dari sisi orang tua. Tadi kan orang tua merasa kesulitan ya menekan anak-anaknya. Maksudnya kayak generasi sekarang ini kan termasuk generasiku ya bapak ibu ya. Maksudnya generasi yang sekarang kalau ditekan semakin ambiar gitu. Iya. Bahasanya tuh semoga bapak ibu paham ya. Semakin ditekan semakin gila, semakin kayak diikat gini makanya semakin lepas gitu kayak. Iya. Nah. Yang saya dapat pelajaran hidupnya saya dapat generasi yang baik. Karena situasi buruk itu akan membentuk sebuah generasi jadi baik. Jadi gini, polanya itu akan selalu gitu. Situasi yang buruk akan membentuk generasi yang baik. Generasi yang baik akan membentuk situasi yang baik.
Situasi yang baik akan membentuk generasi yang buruk, generasi yang buruk akan membentuk situasi yang buruk, dan begitu seterusnya. Jadi ini kalau jujur, saya sebenarnya kayak ngomongan begini itu jadi tidak apresiatif ya, tapi yang begini, teman-teman ini lahir di situasi yang baik, maka potensi generasi teman-teman untuk jadi generasi buruk itu sebenarnya tinggi. Ini sumber gitu, karena polanya pasti akan begitu. Penelitian terakhir, termasuk ini pada Gen Z ya, mereka mengakui bahwa mereka itu punya resource atau pengetahuan yang tinggi, sumber daya yang tinggi. Tapi mereka itu nggak punya duit, karena duit itu rata-rata masih dimiliki, dan itu yang menyebabkan salah satu sumber masalah mentalnya ya. Duit itu rata-rata sekarang masih dimiliki oleh generasi baby boomer dan generasi X. Kenapa yang punya duit itu generasi baby boomer dan X? Karena mereka itu generasi yang baik dan yang lahir dari situasi yang buruk. Situasi kalian ini lahir karena situasi generasi baby boomer dan generasi X yang kemudian membentuk sekarang. Jadi kalian akan membentuk situasi yang buruk. Tapi saya rasa rumus ini bisa berlaku, bisa juga enggak. Karena ini buruk gitu artinya. Ya nggak apa-apa, gitu. Coba ditekan. Jangan-jangan memang yang ditekan dulu, mereka kemudian merasa aku capek kayak gini ya. Tapi kalau ditekannya ini seminggu, 2 minggu, setahun, bisa jadi mereka lalu kemudian jadi oke. Saya jadi ngerti kenapa begini. Karena tekanannya tidak konsisten. Gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang krosor, kadang-kadang krosor, itu kemudian membuat mereka jadi itu dapat tekanan yang nggak asik. Gitu. Tapi oke lah. Jadi artinya saya rasa gini, yang tidak saya katakan ini termasuk juga para katekis di gereja ya. Yang tidak saya katakan tadi kan kita tuh nggak pernah alami psikologi ini sebelumnya. Maka balik ke rumus lama itu rasanya bukan pindah. Ketopi, situasi baru ini butuh rumus baru. Yang habis ini kita perlu ngobrol. Dan saya dengan senang hati ngobrol. Jadi nanti tidak perlu Bapak Gide, diperlu yang menyenangkan, jadi tempat curhatnya anak-anak, terutama orang tua. Gak usah DM aja ya. Sambil menunggu Ada Pak ya, Hakim, mungkin dari satu lagu, oke. Kita mau nyanyi. Kami undang